alihi wasahbihi dengan Allah segala segala nikmat yang Allah. Bersama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan Pimpinan baru, dan kita hormati Pimpinan Dayana TGP Angkatan 8 Bapak baru, dan ibu-ibu, bapak dan guru sekalian juga baru. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di desa ini dalam kegiatan diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif dalam kegiatan kawin berpernikahan. Sebelum acara ini dimulai, kita pada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acaranya. Kemudian ada berangkat paparan dari Bukit tentang budaya positif pada Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ada amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang akan kita terapkan ke depan di SMA Negeri 3 baru, khusus Ibu Titin, ya Pak Eka, Ibu Titin selaku JGP ya, untuk episode berapa nih? Berapa nih? Nomor 1.4. Nah mungkin yang lain nanti kawan-kawan kita yang ikut atau mengambil atau mencoba untuk tes untuk CGP juga akan membuat kegiatan sama. Topik hari ini adalah diseminasi khusus mengenai budaya positif. Jadi artinya Bapak Ibu bukanlah ini hal yang baru sebetulnya, ini adalah hal yang sudah lama. Namun barangkali ada di antara kita yang belum sepenuhnya menerapkan. Setelah contoh budaya positif itu, umpamanya ada siswa dalam pembelajaran itu yang suka tidur. Ya, setiap Bapak Ibu mengajar, apalagi dia duduk di belakang, dia suka tidur. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memperhatikan seseorang atau siswa tidur sedang Bapak Ibu mengajar, mungkin di antara Bapak Ibu langsung marah-marah, mendekati dengan nada yang marah-marah. Nah, tanpa menanyakan, ya, mendalami apa yang terjadi pada siswa itu. Artinya seharusnya ditanya, kenapa kamu nak setiap ibu belajar, ya sering kamu ketiduran? Tolong kamu ceritakan. Nah, maka nanti anak akan bercerita latar belakangnya, ya mungkin saja di malam harinya atau sepulang sekolah dia membantu orang tuanya berjualan di tali pasar, ya, entah di kedai. Nah, kalau kita mendengar jawaban itu, saya yakin percaya Bapak Ibu akan tersentuh hatinya, tidak akan marah-marah lagi kepada anak yang bersangkutan. Kalau seandainya Bapak Ibu mengajar, dengan memberikan arahan, tidak sampai situ aja. Tadi kan alasan anak itu membantu orang tuanya berjualan. Nah, mungkin Bapak Ibu memberikan masukan kepada anak itu. Nah, bukan kamu dilarang ya, ibu marah. Kamu membantu orang tua itu adalah satu hal yang bagus, satu hal yang positif, membantu orang tua kamu. Namun tolong dibagi waktunya. Nanti gitu ya. Artinya jangan terlalu larut malam. Bisa saja nanti mulai dari jam 4 sampai jam 8 malam. Nah, itu tugas kamu, ya kan? Nah, yang berikutnya nanti mungkin tugas dari orang tua kamu atau apa kakak kamu. Tolong itu dibicarakan dengan orang tua kamu. Nah, kalau yang seperti itu kita Bapak Ibu, pasti anak itu menilai Bapak Ibu merasa dia mendapat penghargaan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah betul-betul mengetahui apa penyebab dia sering ngantuk, sering
tidur waktu Bapak Ibu. Itu satu contohnya. Apa lagi? Nah, ini Bapak Ibu petugas berpikir namanya. Ya, anak sering terlambat. Ya, sering terlambat. Nah, Bapak Ibu mungkin tanpa bertanya langsung memberikan sanksi. Ya kan? Tanpa bertanya kenapa kamu terlambat. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita akan menerapkan ke depan sehingga anak-anak itu merasa dia diperhatikan Bapak Ibu, bukan dia merasa terus dimarahi. Nah, ini adalah satu hal kebiasaan atau budaya positif, budaya yang memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak yang bermasalah. Apalagi dalam hal anak yang kurang berprestasi dalam belajar. Kadang-kadang kita sering mengucap anak kalau dia diberikan soal tidak mampu untuk menjawab, kita langsung mengajak memvonis anaknya bodoh. Ada guru seperti itu Bapak Ibu. Kamu yang bandel, tanpa mencari akar permasalahannya. Nah, kalau hal ini kita lakukan di sekolah kita, saya yakin Bapak Ibu, anak-anak itu akan merasa terperhatikan. Dia akan sadar dengan dirinya sendiri. Kalau dia sadar, pasti dia berubah Bapak Ibu. Nah, ini salah satu tujuan untuk menerapkan budaya positif ke depan di sekolah kita. Artinya itu anak nanti tidak akan berkoak-koak Bapak Ibu, kerjakan tugas gitu ya. Selanjutnya seperti itu. Tanpa mencari tahu kenapa anak ini bermalas-malasan dalam pengerjaan tugas yang Bapak Ibu beri. Jadi kita mengharapkan kesadaran yang timbul dari hati anak itu sendiri dalam segala aspek masalah yang bakal terjadi di sekolah. Nah, itu sekedar gambaran sedikit mengenai budaya positif. Mungkin nanti Bu Titin akan lebih mendalami itu tolong diikuti kegiatan ini maksimal berapa menit? 60 menit karena videonya akan dikirim Bapak Ibu hari Kamis Jumat. Dan ada waktu seharusnya semua kita Bapak Ibu, tapi kata Bu Titin bisa agak separuh 10 aja bisa kan? Maka semalam sesudah data tolong cek hari Selasa jam pertama itu siapa tidak ngajar. Nah, inilah Bapak Ibu tidak ngajar. Jadi kan? Terima kasih dan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim ke kegiatan diseminasi tentang budaya positif di SMA dengan KPK baru secara resmi menyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Bapak Sekolah yang telah membuka kegiatan ini. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari Ibu Titin Anggrana tentang budaya positif pada Titin di Masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Abdul SPDFM, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu rekan media sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini Bapak Ibu semua dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan yang saya laksanakan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 yang merupakan aksi nyata dari penugasan saya di pendidikan guru penggerak angkatan 8. Baik, untuk semangat pagi ya, karena nampaknya Ibu sangat serius sekali. Kita serius tapi santai Pak Ibu ya. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, mantap. 3 kali ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, mantap. Oke, sekali lagi
masuk budaya positif. Ya, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa itu budaya positif? Boleh ya, yang tahu boleh raise hand atau angkat tangan. Rasa-rasanya. Ya, Bu Ellen ini. Rasa-rasanya kebiasaan yang bersifat positif. Kebiasaan yang bersifat positif. Oke, mantap Bu Ellen. Fokus dong buat Bu Ellen. Ada lagi budaya positif? Bapak Ibu, ya Bu Dewanti. Membiasakan untuk positif thinking. Jadi nggak langsung menjustis. Ya, tidak langsung punishment ya, tidak langsung punishment bahwa seseorang itu salah gitu ya, apalagi terhadap siswa seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi ya banyak ya hal budaya positif. Budaya positif itu kalau Bu Eka bilang tadi ya hal-hal yang baik ya, hal-hal yang sebetulnya untuk budaya positif ini kita selaku warga sekolah, selaku guru sebenarnya sudah melakukan tanpa kita sadari, karena terlepas dari kita menjawab kita sebagai seorang guru ya, sebagai seorang pendidik, tapi kita sudah melakukan itu. Apa contoh kegiatan positif? Kita mengajak anak untuk berliterasi pagi, itu kegiatan positif, itu budaya positif. Mengajak sholat berjamaah, itu juga termasuk budaya positif. Yang menimbulkan meningkatkan iman dan takwa. Salah satu dari profil pelajar Pancasila yang kita inginkan ada siswa SMA Negeri 3. Bicara tentang budaya positif dan merdeka belajar, tidak lepas dari Bapak KHD Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, kemudian agar dapat memperbaiki lakunya, ya, bukan dasarnya. Jadi mereka sudah ada dasar, tapi kita memperbaiki atau lebih mengasah lagi dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kekuatan positif yang ada pada dirinya muncul setelah kita tuntun. Kemudian konsep dari mereka belajar ya sama dengan yang digaungkan oleh KHD, yaitu berpihak pada murid. Maksudnya di sini berpihak pada murid bukan berarti semua keinginan murid kita ikuti, bukan. Tetapi kita sebagai seorang pendidik itu lebih mengutamakan untuk kebutuhan belajar siswa, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian berusaha menuntun karakternya supaya lebih baik lagi. Makanya salah satu tujuan pendidikan nasional juga dimasukkan lagi profil pelajar Pancasila tadi. Ya, Pak Ibu. Kita langsung masuk ke budaya positif. Ya. Budaya positif. Nah, tadi KHD bilang kita harus ikuti kodrat anak supaya kodrat anak ini muncul. Agar ini muncul, maka di sekolah itu kita buat suasana menjadi aman, nyaman, menyenangkan, supaya siswanya ingin kembali terus ke sekolah, bukan malas untuk ke sekolah. Salah satunya apa usaha kita? Memunculkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu bisa dikatakan adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita menumbuhkan kesadaran intinya untuk mereka. Kemudian konsep-konsep kunci dari modul budaya positif yang sudah saya pelajari adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
untuk perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu secara umum sudah tahu berdiferensiasi itu apa. Kira-kira apa berdiferensiasi Bapak Ibu? Bervariasi, FM. Ada lagi? Yang bervariasi apanya? Ya? Berkelanjutan. Ada lagi? Bapak Ibu? Bervariasi yang membinanya. Bervariasi membinanya. Oke, Bu FM. Bu FM berhatam nih tentang mereka belajar. Ada lagi? Ibu-ibu, bapak? Bapak nggak ada suara dari tadi nih. Dong, bapak-bapak. Makan. Janganlah. Apa berdiferensiasi? Kan kita sering ya, sejak Merdeka Belajar nih sering tuh berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Bervariasi, berbeda. Bervariasi. Diferensiasi berarti ada keberagaman kita dalam proses pembelajaran. Keberagamannya apa? Keberagaman kebutuhan murid. Karena siswa kita satu dan yang lain tidak sama kan Bapak Ibu kayak belajarnya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Berbeda-beda kayak belajarnya. Nah inilah salah satunya tugas kita di Merdeka Belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai gaya belajarnya. Kemudian dalam membangun budaya positif di sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kalau sudah nyaman, pasti siswanya ingin. Pagi, dia semangat untuk sekolah. Karena apa? Karena dia menemukan kenyamanan di sekolah. Di sekolah dia bisa berpikir kritis, bernalar kritis, kreatif, timbul idenya. Karena suasana sekolah yang nyaman tadi. Apalagi ditambah dengan guru-gurunya yang bisa menuntun, bisa jadi teladan. Kemudian di perubahan paradigma belajar itu dikenal juga ada teori kontrol namanya oleh William Glasser. Tetapi teori kontrol ini banyak miskonsepsi, ya, banyak yang salah arti. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kan kita nggak bisa sebagai guru tuh mengontrol itu memaksakan, nggak begitu ya konsepnya. Tetapi mengontrol murid lebih ke arah yang baik, bukan membatasi. Tapi yang kita lakukan terkadang kita membatasi siswa untuk bergerak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, dalam jangka waktu tertentu murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Karena kalau di sini penguatan positifnya kita berupa bujukan. Ya, kita bujuk baru anaknya mau. Kita bujuk baru anaknya mau. Sementara kita ingin harusnya menimbulkan kesadaran sendiri, tidak dengan bujukan. Nah, sehingga nanti ini nggak berlaku kalau seandainya anaknya menolak. Ya, di situ disebabkannya. Kemudian ilmu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju identitas gagal. Kenapa gagal? Kalau kita terlalu banyak mengkritik anak, dia akan apa? Minder kan, Bapak Ibu? Harusnya kita bukan mengkritik, tetapi memberikan masukan dan memberikan saran supaya dia punya solusi terhadap permasalahannya, bukan dikritik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Ya, banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi ini hampir sama 1 dan 4, ya. Mengontrol memaksa. Bagian guru tuh memaksa. Kamu ini bisa IPA, masuknya IPA. Padahal si siswanya nggak mau masuk IPA. Dia kepengen minatnya ke IPS. Ada. Anak itu pintar, dia pintar semua mapel, tapi dia memilihnya ke IPS karena dia punya tujuan tertentu. Kenapa tidak kita tegur saja? Kita dorong. Jangan dipaksakan dia harus masuk IPA. Nanti tidak ada yang pintar di IPA. Jangan kita berpikiran seperti itu. Karena semua anak itu spesial. Pasti ada kelebihan khusus. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi sebenarnya teori kontrol itu bagus, tapi banyak disalahartikan. Ya. Selama ini kita sering memakai stimulus respon, ya, di mana menganggap realitas atau kebutuhan itu sama. Padahal kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Kita menggambar mobil di papan tulis. Kita tanya pendapat anak ini. Kita tanya pendapat yang ini. Apa yang kalian bayangkan? Pasti berbeda. Tidak akan sama gambaran. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini dia yang kita bilang tadi, contoh yang saya bilang tadi, anak ini bisa IPA. Kita paksakan IPA aja, kamu bagus, kamu gini lagi, bagus kamu gini lagi. Ya, sementara dia nggak minat itu. Kita nggak bisa paksakan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di stimulus respon. Kalau udah jelek aja anak nih, oh anak ini nggak bagus nih, ini jelek, ya, salah aja terus nanti di mata kita, ya, itu salah. Ya. Tapi semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ini akan saya bahas di segitiga restribusi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Gak bisa orang lain mengendalikan dan mempengaruhi, kecuali ke positif. Ya. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, ada kegagalan di situ kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi untuk di teori kontrol itu lebih diutamakan kolaborasi atau kerjasama serta berdiskusi. Ya. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, jadi kalau di stimulus respon itu kayak kompetisi, ya. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, jadi win-win solution. Makanya kalau saya di kelas selalu bilang sama siswa saya, sekarang zamannya kita tidak mengedepankan kompetisi untuk dalam pembelajaran, tapi berkolaborasi supaya semua berhasil. Tetapi kolaborasinya bukan dalam tanda petik nyontek ya Bapak Ibu, tapi kerjasama, membantu teman yang kesulitan belajar misalnya, berkolaborasi, bekerja sama. Ya. Makanya sekarang tidak ada istilah ranking 1, ranking 2, itu nggak ada. Karena dikhawatirkan kalau ada rankingan seperti itu dan kita sebutkan ke orang tua yang tidak paham, dia akan membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Sementara nanti kalau anaknya rankingnya di bawah rata-rata nilai rata-ratanya rendah, itu akan minder, semakin malas dia belajar. Makanya itu tidak lagi dibunyikan ranking itu. Itu salah satu tujuannya. Kemudian disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin ini mengacu pada disiplin diri
yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman hukuman. Ya. Kalau yang biasa kita lihat di negara kita, nggak usah negara kita, di sekolah kita sendiri banyak miskonsepsi juga mengenai disiplin ini. Disiplin ini kalau di sekolah kita dan rata-rata orang menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada pemaksaan di situ. Sementara kita ingin, ya, konsepnya sekarang disiplin itu anak yang sadar sama kesalahannya, anak yang berubah. Apa yang tadinya salah kita kasih tahu, mereka rubah. Dan itu tidak menimbulkan dendam. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang mana, Bapak Ibu? Tahu nggak kira-kira nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu profil pelajar Pancasila tadi. Itu nilai-nilai kebajikannya. Banyak sebetulnya nilai-nilai kebajikan, tapi kita fokusnya kepada profil pelajar Pancasila tadi. Ya, ada gotong royong, ada ikat dulu ya, keimanan, ada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, kebinekaan global, ya, nalar kritis, ada 6. Nah, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan. Nah, di penguasaan itu kebutuhan kita adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini juga berlaku pada siswa kita. Jadi siswa kita tuh ingin dihargai, ingin dianggap. Jangan sampai nanti kita di kelas karena kita nggak suka dengan anak ini, saya nggak anggap kamu ada di kelas ini, jangan. Ya. Atau baju kamu kok nggak pakai baju seragam yang hari Rabu kamu? Sana mengganggu pemandangan saya. Jangan sekali-kali keluar bahasa itu, Bapak Ibu. Ya. Tuh, karena ada yang membahasakan itu pada anak kita. Ya, jangan sampai keluar itu. Kemudian ada bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini yang pertama sebenarnya, karena kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kesenangan. Kesenangan bisa bermain, bisa humor, antusiasme, tertawa. Kalau ketika dia istirahat, dia jalan anakku mau bercanda sama temannya. Jangan kita lewat sana, ya. Jangan begitu, dia aja bercanda sama teman-temannya. Jam istirahat juga. Ya. Kemudian rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Itu ada rasa diterima di situ, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini terkadang terjadi pada anak-anak yang pendiam. Terkadang anak yang pendiam di kelas, kawannya nggak mau ngajak dia belajar bergabung, atau yang kemampuan akademisnya agak rendah dari yang lain, karena kawannya nggak mau ngajak. Nah, ini tugas kita juga sebagai guru, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka di sekolah, bagaimana supaya mereka juga diterima. Saya punya anak kandung yang dibegitukan sama temannya, yang bikin kecewa, sekolahnya tidak merespon. Bahkan anak saya disuruh-suruh orang lain, dia tahu, dia tak lapor dengan orang tua. Itu salah. Kita kalau ada kejadian seperti itu, ayo kita kolaborasi dengan orang tuanya. Kita ajak orang tuanya kerjasama. Termasuk anak-anak yang, maaf kata, sekarang kerennya bullying ya. Di sekolah kita pun itu terjadi. Orang tuanya kita ajak untuk
tetapi tidak dengan cara kekerasan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, inilah kebutuhan hidup manusia. Kemudian masuk ke motivasi perilaku manusia. Di motivasi ada dua, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman di sekolah bagi siswa. Kemudian mendapatkan imbalan atau apresiasi dan pujian dari orang lain. Itu motivasi ekstrinsik. Jadi karena ada pujian dia baru mau berbuat. Kemudian karena takut dihukum baru dia mematuhi aturan. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi yang paling bagus mana? Ekstrinsik apa intrinsik, Bapak Ibu? Intrinsik. Ya, sudah bisa kita pastikan. Kenapa? Intrinsik itu berasal dari dalam diri dia sendiri, kesadaran untuk melakukan sesuatu dan meyakini bahwa perbuatan salah tidak boleh dikerjakan. Oke, identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal ini terjadi ketika kita melakukan hukuman. Dan identitas sukses jika disiplin itu kita barengi dengan konsekuensi atau restitusi. Identitas gagal yang pertama hukuman. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi untuk disiplin yang identitas sukses, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Mereka mau terus seperti itu atau berubah di masa yang akan datang. Kemudian di hukuman biasanya anak merasa tidak nyaman ya dalam jangka waktu yang panjang, dongkol. Kemudian di konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Misal kan dia nyoret-nyoret ini nyoret-nyoret meja, sore kita suruh bersihkan lagi, dia dongkol, tapi dia tidak lama. Kenapa? Karena dia tahu dia kan salah tuh, kayak dia harus hapus. Tapi kalau misalnya dia coret-coret, kita suruh dia, kamu lari beli kamu kamu coret-coret meja, itu akan mendongkol dengan waktu yang lama. Kenapa? Nggak sesuai apa yang dilanggarnya sama apa tindakan kita. Kemudian untuk restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kita memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukannya itu salah atau benar. Kita konfirmasi dia tahu nggak itu salah. Kalau dia tahu itu salah, berarti itu tidak boleh dilakukan lagi. Ya, kita berikan penguatan bahwa itu nggak boleh ya besok dilakukan lagi seperti ini. Sekarang hapus dulu ya nak. Ya, seperti itu. Saya terkaget-kaget Bapak Ibu mempelajari modul ini karena saya termasuk yang agak keras juga sama siswa gitu. Jadi ternyata setelah baca ini, jadi harus seperti itu ternyata. Ya, berarti salah yang saya lakukan selama ini. Ya. Nanti kita belajar tentang posisi kontrol guru yang Bapak Ibu bisa nanti memantau saya di posisi mana sih gitu. Ya. Kemudian di hukuman korban mendapatkan keadilan adil karena dia sudah melanggar, dia pasti dapat sanksi. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan, udah selesai itu ya udah. Kemudian kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Gantinya apa? Gantinya pemahaman. Kemudian tindakan yang dilakukan besok, kalau kita memberitahu dengan baik, dia ulang lagi, kita tidak boleh bosan. Intinya seperti itu. Ya, makanya kalau kita lihat guru BK nggak ada yang keras ya, karena mereka sudah melakukan ini. Ya. Kemudian perilaku. Murid akan tersakiti, murid akan dibuat tidak nyaman, murid akan
mendapat penguatan. Ya, ini perbedaannya. Kemudian di hukuman lagi perilakunya pasif, agresifnya meningkat. Besok dia buat lagi, karena dia tidak tahu makna hukuman itu apa. Kenapa dia harus buat itu? Karena kita nggak ngasih kan, kamu terlambat, bersihin dulu nih, ya kan? Tapi dia nggak paham maknanya, kenapa dia disuruh. Harusnya kita berikan dulu penguatan. Kemudian penguatan hanya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek kalau di konsekuensi. Ya. Kemudian kalau dari restitusi masalahnya terpecahkan. Kita nanya solusinya sama dia langsung. Kita bagaimana belajar kita biar dia menggali. Oh ya, kalau terlambat gara-gara main HP tadi malam terlambat bangun, berarti besok nggak boleh main HP lagi. Itu salah satu contohnya. Sama dengan yang dibilang Bapak tadi. Kalau dia malam jualan, kemudian menolong orang tuanya, apa kira-kira solusinya yang bisa kamu minggu depan supaya tidak terlambat lagi misalnya? Kita suruh dia cari solusi. Jadi bukan kita yang kasih solusi, dia yang cari solusinya sendiri. Kita menguatkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau hukuman kayak gini, karena dia sudah biasa kena hukum, dia kebal. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru kalau konsekuensi. Ya. Kalau untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau udah keluar dari SMA 3 ini, ya udah, dia akan melupakan aturan-aturan itu. Dia tidak tertanam di dirinya. Ya. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ini konsekuensi. Nah, ada positifnya konsekuensi itu. Ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika kita melakukan restitusi kepada siswa, siswa itu nanti akan tertanam. Kalau dia begini, dia akan mencari solusi. Dia terbiasa. Kemudian di hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Nah, kalau kita kan gitu. Kalau yang keras seperti itu, kamu harus besok tidak boleh terlambat lagi. Ya, kamu harus datang ke waktu. Ya, itu penekanannya. Itu di hukuman. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Mampu, Bu. Oke, makasih ya. Kalau di restitusi, nah ini dia. Kita menanyakan solusinya. Apa yang kamu yakini? Kalau kamu terlambat gimana? Ya terlambat, berarti rugi Bu pembelajarannya. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Gimana caranya supaya kamu tidak terlambat? Jadi kita tanyakan, ya dia yang kasih solusi untuk diri dia sendiri. Karena yang paham diri dia kan. Kita hanya memberikan penguatan. Kemudian murid anak membenci peraturan. Nah, ini yang dibilang peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ini prinsipnya. Ya, karena dibenci peraturan itu jadinya, karena dia sudah kena hukum. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan jika konsekuensi. Ya. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain untuk restitusi. Nah, kita bisa lihat dari kata-kata ya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi kayak ngancam kalau kita menghukum tuh, ya, jatuhnya negatif. Kalau ini lakukan apa yang saya katakan. Kamu coret-coret kan, bersihkan tuh. Lakukan aja lah ya Ibu suruh. Kalau kalimat positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Benar, kamu memang pengen coret-coret nih, menjadi yakin. Tidak mikir nanti nih akibatnya gimana. Bagus nggak kira-kira meja mau dicoret? Nah kita tanyakan seperti itu.
Jadi lebih ke arah, kalau restitusi ini lebih ke arah kita mengajak anak komunikasi, membuka kesadarannya. Kemudian di hukuman itu konsep dirinya akan buruk. Kalau di netral konsep dirinya akan baik. Kalau di teori kontrol untuk yang restitusi itu konsep dirinya kuat dan mendorong disiplin positif. Jadi stimulus respon juga baik, tapi terbaiknya di teori kontrol, di restitusi. Kemudian lagi pada hukuman, murid itu akan belajar menyembunyikan kesalahannya karena dia takut dihukum. Banyak kebohongan yang dilakukan. Kalau di konsekuensi, murid akan belajar menaati aturan. Kemudian untuk restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Kemudian di hukuman lagi mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Harus dibayar impas dengan kesalahan. Terlambat, jam olahraga, lari ke lapangan. Ya, itu konsekuensi. Kenapa saya bilang konsekuensi? Berhubungan dengan mata pelajarannya. Ya. Kemudian ada manfaat untuk diri dia. Kalau hukuman nggak ada manfaat untuk dirinya, ya. Kemudian lebih cenderung ke hal negatif, ya, yang akan difikirkannya. Kemudian restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian di hukuman itu dampak pada muridnya marah, kesal, dihukum, ya. Kemudian pada konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, penahanan, ya. Contoh misalnya dia tidak selesai kerjakan tugas. Konsekuensinya apa? Berarti jam istirahat dia harus menyelesaikan tugas, kan kehilangan waktu. Nggak kebagian jam istirahat dia. Ya. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai kalau hukuman. Kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Untuk restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ya. Banyak komunikasi baik antara guru dan murid di sini. Kemudian untuk hukuman itu hanya dibuat oleh guru. Sekolah, pemangku kepentingan. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan anak. Jadi ada kesepakatan murid sama anaknya. Tapi kalau restitusi dibuat oleh anak. Anak yang buat, anak yang menjalankan. Ya. Nanti kita masuk keyakinan kelas seperti itu nanti. Kemudian hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kamu nih kasih hukuman, habis itu kata-katain lagi, ya. Itu rusak mental siswa kita langsung down ya. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kemudian untuk di restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka ajuan berpikir restitusi murid atau anak. Ini semua dari Dian dosen tentang restitution, restructuring, school discipline. Nah, dari banyak pemaparan tadi bisa kita simpulkan bahwa hukuman itu tidak rencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ya. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi yang kalau dia berupa psikis itu misalnya dia
apa ya, dia nggak buat tugas, terus kita suruh kamu berdiri di lapangan upacara, hormat bendera sambil angkat kaki 1. Itu kan hukuman, ya. Dan sifatnya satu arah karena gurunya yang langsung mengeluarkan tanpa rencana. Kemudian kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ada rasa tidak nyaman, tapi tidak berlangsung lama seperti hukuman, ya. Kemudian konsekuensinya sikap guru selalu memonitor murid. Jadi gurunya tuh memantau terus siswanya. Ini bikin salah lagi nggak nih? Ini bikin salah lagi nggak nanti? Kalau di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya. Oke, sekarang kita coba. Bapak Ibu kira-kira sudah tahu belum beda konsekuensi dan hukuman? Oke, Bapak Ibu, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Catat Bu, hukuman. Ya, nanti kita cek. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, kita ceki-ceki. Kita ceki-ceki benar apa salah, ya. Ternyata yang nomor 1 konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Lebih konsekuensinya, ya. Yang lain benar tuh. Selebihnya benar kan? Benar. Ya. Mulai sama 3 gitu loh. Oke, ini dia posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada manajer, ada teman, ada pemantau. Saya di sini sudah dicari. Yang paling bagus posisi kontrolnya adalah manajer. Bapak Ibu tahu kenapa manajer? Tahu nggak? Manajer bisa iya. Ya. Manajer, ya. Manajer itu bahasa ekonomi mungkin. Kenapa manajer, Bu Sita? Baik Bu Titin, manajer di sini bisa menegakkan, memberikan hukuman, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau atau pembantu, pemantau. Nah, itu manajer. Jadi memang sangat istimewa sekali untuk menjadi manajer. Contohnya wali kelas. Yes. Nah, itu Bu Titin. Oke, terima kasih Bu Swita. Aplaus buat Bu Swita. Oke, kita lihat posisi kontrol guru. Nanti ini kita share. Posisi kontrol guru. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu bisa menyebabkan kegagalan identitas pada siswa. Untuk teman dan pemantau, identitasnya berhasil sukses karena dikontrol dari luar, ya. Tetapi di sini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain.
posisi teman dan pemantau. Posisi terbaik manajer, anak nanti akan menghargai dirinya sendiri. Untuk guru berbuat, ya, untuk untuk dihukum hukum. Biasanya guru ngapain? Guru tuh biasanya menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, yang negatif lah tuh, ya, pasti ke penghukum. Untuk membuat rasa bersalah, ceramah panjang lebar, ya pokoknya kamu salah. Ngomongnya biasa aja, tetapi nyelekit. Itu membuat rasa bersalah. Ya. Kemudian mengatakan ibu kecewa sama kamu. Harusnya kamu nggak kayak gini. Anak pasti merasa bersalah kan? Ya. Kemudian kalau teman, buat alasan ya sama untuk muridnya. Contoh misalnya kan terlambat. Kamu terlambat lagi bikin malu bapak aja. Kayak berteman. Ya. Jadi anak tuh nggak menghargai lagi gitu. Ya. Kemudian di pemantau itu menghitung dan mengukur. Kamu udah berapa kali ya terlambat? Dia memantau. Ya. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa terlambat? Kamu tahu terlambat itu? Enggak, hukumnya. Kalau manajer dia nggak langsung bicarain konsekuensi, nggak langsung. Ya. Kalau manajer nih berkomunikasi dulu dia, jatuhnya nanti ke segitiga restitusi. Ya, dia ajak anaknya ngobrol. Kenapa terlambat? Ya, udah berapa kali terlambatnya? Udah 3 kali Bu. Kira-kira itu benar apa salah ya? Kita pertanyakan. Salah Bu. Oh salah. Terus kenapa kamu sampai 3 kali betul-betul terlambat? Ya jawab nih. Saya bantu orang tua saya malam Bu, jualan pecel lele. Jadi kadang-kadang tidurnya udah hampir subuh baru tidur Bu, karena baru tutup kedai mama, gitu kan? Oh, kalau gitu, kira-kira supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah, gimana solusinya tuh? Kamu bantu juga orang tua, tapi kamu tidak boleh terlambat. Nah, gimana solusinya tuh? Dia akan pikir, berarti saya nanti minta izin sama orang tua saya Bu, supaya saya bantunya sampai jam 9 aja. Habis itu saya pulang tidur supaya nggak terlambat ke sekolah. Itu kan solusi yang kita munculkan sendiri, bukan kita memunculkan. Nah, seperti itu posisi manajer. Nah, inilah yang diinginkan. Ya. Sulit nggak dijalani Bapak Ibu? Sulit, tapi harus dicoba. Ya. Langka, tapi harus dicoba. Kalau kita semuanya tidak percaya akan itu, yang akan jadi. Tapi kalau kita percaya dan kerjasama, guru satu dengan guru lain sama, pemahamannya sama, insya Allah jalan. Tapi kalau ini beda, nggak ada tuh, susah kita. Nah inilah yang harus kita rubah secara bersama-sama. Makanya kita tuh ingin menimbulkan budaya positif itu supaya yang saya sebutkan di awal tadi, anak nyaman datang ke sekolah dan dia bersemangat datang ke sekolah. Bukan males-malesan datang ke sekolah karena dihukum terus. Diceramahi terus. Nah, ya, karena apalagi kita anak SMA ini kan tidak bisa kita terlalu banyak nyinyir ya Bapak Ibu. Tidak suka dia gitu kan. Satunya pertanyaan kata Pak Jubir. Iya. Satu pertanyaannya. Harusnya diajak komunikasi, bukan satu pertanyaan. Kemudian guru akan berkata kalau di penghukum, kalau kamu nggak melakukan ini, awas ya, rasakan nanti hukumannya. Gayanya kan kayak gitu kalau penghukum. Saya ngaku Bapak Ibu, saya ini kayak penghukum dulu memang. Ya, saya akui, berarti salah nih selama ini. Kemudian pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya minta suruh selesaikan cepat. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah kali mengatakannya, stres ibu gara-gara kamu. Nah, itu siswanya merasa bersalah ya. Nih gara-gara aku ibu nih stres, ya. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu. Janganlah kayak gitu, jangan rapat besok lagi, ya. Lakukanlah demi ibu. Kamu sayang kan sama ibu. Itu posisinya seperti teman.
Kemudian enak ya sebetulnya posisi seperti teman karena kita masuk ke dunia mereka. Tetapi ada batasan Bapak Ibu. Kemudian pemantau. Kalau pemantau dia nanya aja terus. Nah, terlambat kamu. Berapa kali? 3 kali. Apa peraturan yang mau terlambat? Uangnya segitu Bu. Gitu kan. Terus apa yang kamu lakukan sekarang? Disuruh ngapain nih kalau terlambat? Kayak gitu kayaknya kan. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, ditanya keyakinan yang sudah dibuat. Kalau kita terlambat, kira-kira itu sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat nggak? Iya Bu, keyakinan yang mana yang dilanggar? Disiplin Bu. Oke, berarti kamu tahu ya, itu melanggar keyakinan kita. Boleh apa enggak tuh? Enggak Bu. Kalau enggak boleh, gimana solusinya tuh? Nah, kembali lagi ke solusi. Kemudian di hasil, di kontrol penghukum, itu anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan cenderung akan berbohong. Kalau membuat rasa bersalah, mereka akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong, supaya dia nggak disalahin lagi. Kemudian identitas yang teman, nah dia akan tergantung sama ibunya. Kalau ibu nggak ingatkan, dia akan ulang lagi. Kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi aja dia, kalau enggak, dia buat lagi. Kemudian di manajer menguatkan pribadinya untuk tidak mengulangi kesalahan sendiri. Jadi kesadaran dirinya muncul. Tapi sekali lagi ini sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Semua ada kemungkinan. Ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau di penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia tidak akan masukkan gurunya dalam perhitungannya. Maksudnya di sini apa ibu ini? Tidak bisa jadi contoh. Ya, dia akan benci sama kita. Kalau di pembuat rasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, dia akan karena dia sayang senang dengan ibunya. Kemudian, oh ya aku salah, aku nggak mau lagi bikin kayak gitu. Ya, dalam dunia berkualitas. Kemudian teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia kualitas. Jadi kita ini prioritas kalau kita berteman dengan dia. Dia akan mendengarkan kita. Hanya kita dalam dunianya di sekolah ini. Nah, seperti itu. Kemudian di pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum. Apa? Di antara dunia berkualitas, ya sama teman. Cuman lebih kuat posisi teman. Kemudian identitas kontrol diri yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia tidak akan tergantung pada orang lain. Karena dia tahu, kalau dia salah, dia harus perbaiki. Kalau dia punya masalah, dia harus cari solusi untuk permasalahan dia sendiri. Jadi nggak tergantung kepada orang lain. Kemudian, nah muridnya akan berkata, kalau dia dihukum oleh guru yang penghukum, biar aja, nanti juga marah-marah lagi, besok marah-marah lagi tuh. Kalau untuk membuat rasa bersalah, dia akan berkata minta maaf ke gurunya, karena dia merasa bersalah tadi. Ya. Kalau di pertemanan, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata saya dihukum juga, pasti seperti itu. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Dia menanyakan apresiasi ya, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya. Kalau berapa bintang berarti dia melakukan hal baik. Kemudian si guru pemantau memberikan apresiasi atau penghargaan atau pujian atau sesuatu yang membuat dia senang. Kayak anak TK kan, kalau bagus, hari ini rapi berdirinya kasih bintang 1, ya. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, jadi dia udah tahu nih. Oh, ini pasti suruh nulis lagi nih. Berapa halaman Bu? Ya. Kalau untuk guru yang jadi pemantau.
Kemudian identitas untuk identitas yang manajer ya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia akan menjadi pribadi yang bernalar kritis. Ya, yang akan menjadi pribadi yang memikirkan bagaimana solusi ya. Jadi anak yang solutif ya. Kemudian dampak pada murid, kalau hukum sudah bisa dipastikan anak-anak akan mengulangi kesalahannya. Karena dia tidak paham makna di hukum itu apa. Kemudian pembuat rasa bersalah, anak akan merasa rendah diri karena disalahkan. Kalau di pertemanan, lemah, tidak mandiri dan akan bergantung. Untuk pemantau, menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Untuk manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, ini masuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa nggak peraturan Bapak Ibu? Kenapa nggak peraturan Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan bunyinya? Peraturan ada pemaksaan. Peraturan ada pemaksaan Bu Murni. Oke, mantap Bu Murni. Ada lagi? Kenapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan? Nih, ya Bapak Ibu. Di sini sudah dijelaskan. Keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada larangan, tapi diganti kalimat larangan menjadi kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi inti-intinya saja. Misal tidak makan di kelas misalnya, tidak membuang sampah di dalam kelas misalnya. Itu bisa kita jadikan satu keyakinan kelas. Apa? Menjaga kebersihan. Ya kan Bapak Ibu? Sudah include di situ, itu contohnya. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak yang perlu dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jelas anak ini bisa menerapkan. Ya, untuk lingkup kecilnya mungkin kelas dulu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini sudah saya lakukan kemarin di 10.7. Saya lakukan pembuatan keyakinan kelas yang setiap anak saya kasih saya kasih block note ya, bukan block note, apa sih namanya? Kertas kuning. Sticky note untuk menuliskan masing-masing apa keyakinan yang mereka buat. Kemudian ditempelkan di dinding, di whiteboard. Kemudian dirangkum lagi karena ada anak pasti sama pendapatnya. Kita kecilkan lagi menjadi beberapa keyakinan kelas yang bisa kita gunakan di kelas dan semuanya hafal. Karena mereka yang buat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bisa direvisi lagi. Kalau ini nggak sesuai bisa diganti lagi nanti. Jadi apa hasilnya? Ya, Masing-masing kelas berarti bisa beda keyakinan kelasnya. bisa. Ini anak di tes banget ya. Saya bersedia menyerahkan Bu. Saya bersedia menyerahkan Bu. Yang nggak lagi.
Ikatan Serikat ini. 10.6 kemarin kita orang 10.6. Dia pengen beli AC. Oh iya. 10.4 Nina, mana Nina? Pengen beli apa? Anakku pengen beli AC dan token sendiri. Banyak punya AC, pasang token sendiri. Tapi dengan syarat kalau nenek kan kalau kita kan AC-nya Bu. Ini ketika saya memberikan pemahaman keyakinan kelas kepada anak. Dikasih dulu pemahaman bahwa keyakinan kelas itu seperti ini, harus kalian yang buat sendiri, ditaati, dipatuhi sendiri. Dia yang buat, dia yang patuhi. Kayak gemuk dari sekolah. Terus Tapi Yang samping mana bisa Bu? juga. Lain kamu masuk. Yang di depan enggak. Ini udah kan harusnya dari depan Itu cuma lanjut ya, biar nampak kegiatannya. Nah, jadi saya bagikan sticky note sama anak-anak. Kemudian nanti mereka catat apa keyakinan yang mereka ingin pada di dalam kelas itu. Kemudian saya suruh tempelkan ke ini papan tulis, ya whiteboard. Nah, oke, sudah semua anak nih yang nempel. Karena semua anak memang saya berikan kertas, jadi nggak ada terkecuali. Sampai kemarin yang di sudut kalau nggak salah siapa namanya, saya baru masuk 10-7. Enggak, dia nggak bikin apa-apa. Kamu nggak bikin apa-apa nak. Kira-kira apa yang mau kamu patuhi? Tidak seide. Ada bu, baru dibuat. Setelah itu dia nempel. Iya. Semuanya supaya salah satunya musika ini untuk biar mereka berani juga memberikan aspirasi mereka. Ya, ada nilai pendidikannya juga di sini. Nah, di sini kita seleksi mana keyakinan kelas yang sama, kita ambil. Ya, kita ambil. Akhirnya berkurang kesepakatannya. Karena ada beberapa yang sama. Nah, ini saya sudah seleksi di sini. Ya, ini masih banyak jadinya. Ini masih banyak jadinya. Kemarin memang saya nggak sempat hapus lagi karena sebenarnya harusnya keyakinan kelas itu nggak terlalu banyak. Paling-paling 5 atau 6 saja cukup. Tapi sudah include semua di dalamnya. Gitu. Ini masih banyak nih. Masih ada 16. Harusnya dikerucutkan jadi 10. Cuman kemarin nggak sempat waktunya lagi, makanya kemarin nggak jadi dikerucutkan. Nah, setelah kita buat kesepakatan, keyakinan, kita suruh anak untuk tanda tangan komitmen. Tanda tangan komitmen. Boleh tanda tangannya nggak harus diketik, buat aja judulnya komitmen keyakinan kelas 10-7. Dan buat nama, buat tanda tangannya, buat tanggal di bawahnya. Cukup. Jadi itu apa bacaannya keyakinan terakhir? Ya Bu. Apa selanjutnya dikasih Kertas yang 3 itu beberapa ada bunyinya tidak masuk terlambat. Kemudian menjaga tata bahasa, sopan santun. Kemudian tidak makan di kelas. Kemudian kalau ada teman yang susah dibantu, itu termasuk keyakinan. Ya. Kemudian ada lagi kemarin yang saya ingat, Tidak ganti baju di kelas. itu yang mereka nggak buat kemarin. Sementara kami di lapangan sudah bilang jangan ganti baju di kelas ya, karena itu sudah aktif. Tapi tetap juga tengok lagi yang laki-laki. Ya. Nah, itu bisa direvisi Bu Murni. Nanti kita revisi lagi keyakinan kelasnya. Kalau ada yang tertinggal misalnya, mungkin 2 minggu lagi kita revisi, boleh. Kalau keyakinan, karena anak-anaknya ada gitu. Kemudian ini bisa dimunculkan lagi, menjaga kebersihan, disiplin, kemudian menjaga ketertiban, berperilaku sopan. Kalau ada perilaku sopan kan berarti menghargai kawan, itu sudah masuk di situ. Berbicara sopan, tutur kata sudah masuk di situ. Kemudian tidak membeda-bedakan sudah masuk di situ.
Nah, jadi dikerucutkan lagi. Kemarin cuma saya bilang anak-anak ini terlalu banyak ya, nanti kita kerucutkan. Iya Bu. Iya Bu, Karina. Dalam membuat keyakinan kelas ini, apakah boleh kita kelompokkan gitu? Misalkan supaya anak itu lebih terarah ya. Misalkan bagian disiplin apa nih, bagian tata krama apa nih? Boleh itu teknis Ibu nanti. Bagian etika apa Boleh. dikelompokkan seperti itu? Iya, boleh. Jadi dibebaskan saja. Jadi kalau misalnya dikelompokkan, berarti Ibu sudah langsung nanti mengambil intisarinya aja. Boleh aja, nggak ada masalah. Kalau ini kan secara universal, kenapa saya bikin seperti ini? Saya ingin anak-anak itu bebas berpendapat. Dia keluarkan pikirannya. Bertanya dari tempat duduk Anda. Ya. Bertanya dari tempat duduk Anda. Bukan dari sini. Oke. Kemudian ya Bu. Berarti komitmen keyakinan kelas itu sudah diberlakukan sekarang dan sudah menjadi perangkat kelas yang harus tertulis di dalam kelas kan? Benar. Jadi yang tadi kita buat itu dipajang, bukan dicabut lagi, tapi dipajang di kelasnya. Dipandang-pandang ke mereka. Oh iya, kemarin gini tuh ya. Pengingat, reminder. Ya. Berarti kalau supaya jelas kan bisa dibuat kayak perangkat kelas. Bisa dibikin cantik-cantik seperti ini. Bisa. Kalau itu kan kecil-kecil nggak termasuk. Ya, ini kan tadi kita membuat keyakinan kelas untuk awal. Boleh, itu variasinya nanti silahkan. Berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Boleh. Wali kelas apalagi nih? Enak sekali kalau menjalankan ini. Ya. Salah satu metode kita dalam pembinaan siswa kan, dengan tidak salah marah-marah. Ya. Saya belajar nih Bapak Ibu, belajar meredam emosi karena biasanya emosi saya tinggi dengan anak. Saya akui. Kita masuk ke segitiga restitusi. Oh ya, yang pemantau tadi 5 posisi kontrol, saya punya video. Kita lihat sama-sama. Bapak Ibu nanti akan terasa, saya kemarin di posisi ini rupanya, saya di posisi ini rupanya. Ya, kita sedikit nonton videonya. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah. Mas Kedar dan Ya kan? Sini kamu. Terlalu terlambat. Karena kita berbagi gitu ya. Si bintang. Oh. Ini posisi apa Bapak Ibu? Berpikir Ya, terakhir ya. Saya tahu. Itu berpikir. Tiket ya. Kenapa saya harus pilih yang 14? Kenapa? Kamu dikasih bantu. Pernah disilakan siapa namanya? Rehan. Enggak, Rehan tapi Habib. ketawa. Baca ya, baca. Baca orang yang itu kayak gitu. Diturunkan ya nak ya? Untuk hukum Bapak Ibu. Ya. Jadi dia ngomongnya pasti marah-marah, nada tinggi, kayak banget dong. Cuman ternyata itu nggak bagus untuk gambar anak, untuk psikis anak nggak bagus. Kita lanjut. Lihat ya, soalnya mau habis ini. Nanti kesimpulannya ya. Ya. Ya boleh. Nah sekarang cek lagi nih posisi apa? Enak nontonnya Bu. Jadi kita tahu posisi kita di mana. Ini pembuat rasa bersalah.
membuat rasa bersalah. Ya, wali kelas ya. Ya sudah, lain kali jangan makan bisa lagi anak ya. Ibu tidak akan dipakai lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Jangan ya, kalau itu kalau sekolah. Ini membuat rasa bersalah. Ya. Posisi membuat rasa bersalah. Next, kalau kita lanjut tentang berikut posisi teman. Masuk Lihat gaya ibunya nanti. Ini correcting ibunya ini bisa jadi semua posisi yang terus. dananya katanya saya kan nggak pernah ngajar atas tiket aja tetap pernah alasannya Ya, yang ngomongnya bersama Pak. lambat bangun saya telepon udah dibangunkan tidur lagi kayak gitu bisa solusinya Anaknya nggak merasa bersalah. Ngenesan aja. sekolah dekat sana apa di sana sekolah mana SMA pindah aja lah Ada masih pindah aja lah. anak lambat bangun nggak orang tuanya pernah Dia cari alasan. nah saya udah pernah ngajar pas tiket katanya udah pernah terus saya sama bapaknya udah pernah di apa Maksimal dia pada jam segitu gitu. kelas 11 6 kali Dibantu sama itu gurunya. termasuk yang mana? Udah, nanti lulus. Diharapkan. Gitu ya. Oke, posisi pemantau. Di posisi pemantau ya. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika teman-teman hadir. Saya harus istirahat jam istirahat mungkin selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 harus istirahat. Kamu harus bilang kelas. Ucapkan tugas papa. Baru keluar dari sini. Ya, Kakak banyak ada datang 6 orang. Iya pemantau. Ramai enggak? Ya. Yang nggak ada Cuman dia kan pada yang tadi Apa kakak kasih tahu? itu ada tekanan. Yang bersandar kontak Pak. Posisi manajer. Dia posisi manajer yang paling tepat. Alfa sakit juga kemarin. dia menjalankan segitiga divisi. nggak ada kabar cuma 2 orang ada Sarla sama Alfa sakit telepon ke ada dua orang gitu. Boleh nggak Kak? Nah, dia bertanya mer kue nah ini isinya apa mer Nah, ditanya solusi sama anak saya. Dia yang punya solusi. Jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan ayahnya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan agar tidak sekarang kamu terus
Iya, memang ini sulit di posisi manajemen kita. Tapi Bapak Ibu, ini memang posisi terbaik. Ya, kalau semua guru bisa melaksanakan. Karena anak akan ngomong sama ini semua. Nitin. Ya Bu. Di masa terlambat kemarin juga udah pernah salah. Itu termasuk yang mana ya? Ya. Yang kemarin yang pesan pikir. Ya. Ya. Udah 6 kali kan, udah ditanya kan. Alasannya apa? Alasannya terlambat Bapak Ibu, bangun. Bu Dewansinya nggak benar ya? Alasannya terlambat bangun. Udah dibangunkan orang tua, udah dibangunkan orang tua. Kan saya udah tenang aja terlepas tiket. Nah, saya tengoklah riwayat yang terlambat sama wali kelas udah diproses, orang tuanya dipanggil. Ada gitu karena terlambat bangun udah dibangunkan, pokoknya payah kali lah. Terus saya bilang gini, sekolah yang terdekat di sana mana? Kan tinggalnya di SMA 16 kalau itu apa? Solusinya itu aja, tidak aja kalau biar kan tetap yang nggak terlambat. Itu termasuk yang mana? memantau. Ibu menghitung, ya kan? Berdasarkan data Ibu bicaranya nih, ya. Jadi posisinya di memantau, ya. Dan yang ngasih solusinya Ibu, bukan siswanya yang ngasih solusi. Harusnya kita tanyakan solusinya ke diri dia sendiri. Gimana caranya supaya kamu tidak terlambat? Pikirkan caranya. Contohnya seperti itu. Mas pemantau ya? Ya, memantau. Oke, lanjut segitiga restitusi terakhir ya Pak Ibu. Ya, terakhir. Segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi, guru sebagai manajer melakukan proses dialog yang dilakukan guru dan siswa serta menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Ya, jadi kita ada 3 langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini mencegah kegagalan pada siswa. Kegagalan identitas apa? Kegagalan bahwa dia akan merasa bersalah terus. Ya, jadi ini dia kalau kita stabilkan identitasnya dia tidak akan merasa bersalah. Misal kata-katanya seperti ini. Kamu tadi misalnya dia ganggu temannya. Kamu tadi ganggu si Nila ya? Iya Bu. Kenapa kamu ganggu Nila? Saya suka aja Bu. Kata dia gitu kan. Oke. Terkadang kita tuh kepengen ya diusir sama orang. Ya, ada keinginan itu ya. Bisa aja semua orang melakukan itu nggak masalah. Cuma kalau sering-sering kan bisa jadi timbul masalah. Nah itu salah satu menstabilkan identitas. Jadi tidak terlalu menyalahkan dia. Ya. Kemudian tahap 2 validasi tindakan yang salah. Nah sekarang ibu tanyakan, kamu ganggu teman kamu belajar, kira-kira itu perbuatannya benar atau salah? Salah Bu. Kenapa salah? Karena dia lagi belajar, saya ganggu. Tentu jadinya dia nggak konsentrasi belajar. Berarti kamu tahu itu salah kan? Itu validasi tindakan yang salah. Berarti dia tahu apa yang dikerjakan itu salah. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah sekarang kita tanya, oke, berarti kamu udah tahu ya itu salah. Kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang kita langgar tuh di situ, yang kamu langgar di situ? Ada Bu. Yang mana? Yang menjaga ketertiban kelas Bu. Berarti itu kamu langgar? Iya. Oke, berarti kamu udah tahu ya. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Ya. Itu nggak boleh. Nah, supaya nanti kamu tidak melanggar lagi keyakinan kelas kita, apa yang mau kamu lakukan untuk kedepannya? Saya minta maaf sebenarnya Bu. Terus saya nggak akan mengulangi lagi Bu. Saya harus berusaha menjaga ketertiban, nggak usir-usir lagi Bu. Itu solusi yang dia munculkan sendiri, bukan dari gurunya. Kalau dia nggak tahu kita gali lagi. Kan ada anak-anak kadang-kadang ini ya, nggak paham yang kita maksudkan Bu. Gali lagi Bapak Ibu.
Liatin. Mana ya? Coba masuk yang kecil. Nanti si intinya kemarin saya bikin video ini praktek di Dewanti. Coba praktek. Ini tentang si Rafa, anak dia terlambat. Nah ceritanya dia terlambat tuh udah berkali-kali gitu kan. Jadi akhirnya dia datang, ya udah suruh masuk dulu, nanti di jam istirahat saya panggil. Ya, kemudian di jam istirahat saya panggil, saya tanya, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Dia jawab, tahu bu. Kenapa? Karena saya tadi terlambat. Oh, karena terlambat? Iya. Kadang-kadang kita kalau misalnya ada hal urgent, memang kadang-kadang terlambat kan? Cuma nggak terus-terus kan Rafa? Nggak bu katanya. Terus langsung validasi tindakannya salah. Kira-kira kalau terlambat terus-terusan tuh benar apa salah apa? Dia jawab salah bu. Nah berarti dia sudah tahu kan kalau itu tindakannya salah. Kira-kira kalau kamu terlambat itu ada nggak keyakinan kelas kita yang kamu melanggar? Ada bu. Apa? Disiplin. Jawabnya. Oh disiplin. Nah kalau gitu apa solusinya nih supaya kamu nggak terlambat lagi besok? Saya ini bu, ya menanyakan validasi tadi saya nanyain alasan juga ya bapak ibu kenapa terlambat. Ditanyakan juga, bukan hanya menanyakan tindakannya salah apa benar. Ditanyakan kenapa kamu terlambat. Udah 3 kali loh berturut-turut nih, kok terlambat lagi? Saya main HP bu tengah malam katanya. Nah kemudian di keyakinan kelas baru cari solusi. Ya. Kalau gitu, supaya kamu tidak terlambat lagi, besok gimana caranya? Berarti saya nggak boleh main HP lagi malam-malam bu, harus tidur. Nah itu kan solusi dari dia sendiri. Besok kita pegang solusi itu, besok kita tanyakan lagi alasannya apa lagi. Nah kayak gitu. Kalau berulang terus, Kan di belakang kita kasih tahu, Rafa, jangan lagi kayak gini ya besok. Kan kamu udah janji nih ya, kamu nggak main HP lagi, itu solusinya ya. Kita udah cari solusinya sama-sama. Berarti kamu nggak boleh main HP besok lagi malam-malam. Tidurnya nggak boleh terlambat, supaya bangun pagi. Nah, kalau terlambat lagi besok, berarti ibu harus komunikasi ya sama orang tua kamu. Berarti kita ajak lagi orang tua kerjasama. Tetapi tidak dengan cara menghukum dulu. Gitu. Ada kasus 2 ya tentang bullying yang saya angkat kemarin. Mana jelas bahasa kita ini kemarin kurang ini ya. Oke, ya. Keyakinan kelas tadi, apakah harus dibuat setiap dia masuk atau enggak? Saya contoh tadi 10-7 kan udah. Ya. Kita kan masuk 10-7 nih. Ya. Apakah perlu buat lagi? Kalau buat, apakah boleh pakai yang udah dibuat? Boleh bu, boleh. Kita tinggal kesepakatan sama Nana. Bu, kami dengan Bu Murni sudah bikin kesepakatan apa keyakinan kelas kemarin bu. Boleh itu aja dipakai bu. Ayo kita tinjau dulu bu. Apa keyakinan kelas yang ada itu? Kalau ada yang mau ibu tambahkan, tambahkan. Keyakinan kelas. Ya. Misalnya setiap bikin atau uang ini membuat boleh nggak pakai dia apa itu bapak ya dengan bukti lagi. Terima kasih Bu Titin. Ini tadi menyambung dari pertanyaan dari Bu Dewanti ya. Kalau Bu Dewanti tadi boleh nggak kita memakai kesepakatan keyakinan kelas yang sudah ada. Nah boleh gitu ya. Kemudian atau boleh tambahkan. Kemudian begini. Masing-masing kita guru itu kan juga punya keyakinan kelas. Nah kalau tadi seperti seperti disampaikan bahwa keyakinan kelas itu ditempel, pokoknya ditampilkan lah gitu ya. Nah itu kalau wali kelas. Nah kalau kita sendiri sebagai guru mapel itu gimana tuh? Keyakinan kelas itu di mana mau
dibuat atau bagaimana supaya anak itu lihat loh kayak kelas 5 matematika ini loh. Iya. Terima kasih Bu Titin. Ya, sebenarnya kalau kayak ya itu teknis kita ya sebagai guru mapel. Ya, boleh aja ditempel keyakinan kelas itu, tapi jangan pula besar-besar lagi ditempel. Habis pula dinding sekolah itu nanti. Ya, atau satu solusi yang tadi saya nanya Bu Yawati ya. Kalau udah ada gimana? Ya kalau udah ada kita bisa tambahin apa yang kira-kira cocok di tempat kita, di pembelajaran kita. Ya apa yang harus anak-anak yakini. Gitu. Mungkin ketika semua di kelas ada yang lupa poinnya, bisa jadi. Boleh ditambahkan. Boleh dipakai itu juga. Nah, itu simpelnya Bu Eva. Ya Bu Musida? Dibuat di paling lembaran awal buku catatan bisa. Boleh. Ya, Dibuat di catatannya masing-masing. Boleh. Itu lebih mengingatkan. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru SMA 3 ini smart, punya teknik dan metode sendiri. Ya. Saking smartnya Bu. Ya. Baik Bapak Ibu. Kalau seandainya anak itu komitmen keyakinan kelasnya misalnya dengan iseng mereka menyebutkan guru tidak boleh datang terlambat, guru tidak boleh marah-marah. Bagaimana? Kita jadikan kalimat positif Bu. Berarti bukan kesepakatannya untuk guru aja ya Nak, ini untuk semuanya. Kalau katanya guru yang terlambat ini kan untuk satu kelas Bu. Bukan untuk anak aja nih. Yang tadi kita pajang itu bukan anak aja, meyakini guru juga loh. Kan tadi kesepakatannya dua belah pihak. Bukan satu. Kalau komitmennya menuntut anak aja kan nanti ada. Itu bukan untuk anak aja Bu, kalau yang kita bicarakan ini. Jadi boleh kita tulis di sini. Dua-duanya. Kenapa nggak ditulis yang itu? Kalau disiplin itu udah masuk semua sudah Bu. Iya kan? Kebijakannya nilai kebajikannya Bu Murni. Disiplin, berarti anak disiplin, guru juga disiplin dong. Bukan anaknya aja tuntutannya tuh. Bukan anak aja, kita semua. Kan tadi keyakinan, kalau keyakinan jelas berarti semua yang ada di kelas, termasuk guru. Kemudian kalau dia yang peraturan kita yang ada konsekuensi, itu tindakan akhir. Yang jelas kita bina dulu sesuanya. Nggak berhasil menimbulkan kesadarannya, baru konsekuensi kita mainkan. Nggak boleh pula hilang konsekuensi di sekolah. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ya, keyakinan. Hal yang diyakini bisa dilakukan bersama-sama dan dipatuhi. Beda. Ya, kalau kesepakatan tuh ada campur tangan gurunya untuk memaksa siswa harus begini. Kalau keyakinan itu tidak ada paksaan, dari mereka timbul sendiri, mereka yakini sendiri, mereka lakukan, mereka patuhi. Nah, sekarang yang harus kita lakukan kesepakatan apa keyakinan. Dari tadi juga keyakinan bilang kita ada kesepakatan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti, iya. Oke, Bapak Ibu. jadi kalau ada kesepakatan Mau bergerak dulu kan nih? Mau bergerak dulu kan nih? Ya, berdiri semuanya dulu. Kakak kan bertanya.
tadi dia belajar pagi masih ngantuk misalnya, kasih musik ini semangat lagi nanti anak-anak kita belajar. Oke, nanti kita ya. Oke, baik, Bapak Ibu. Ya sedang apa? Sedikit. Udah enggak boleh. Tapi Ya, benar. Demak jangan Bu. pakai mata biar kita tahu. Oke, Bapak Ibu. Alhamdulillah selesai diseminasi saya dan saya berharap kita semuanya bisa mulai menerapkan budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, kita mengharapkan output kita nanti memang benar-benar bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Ya, ada 6 dimensi. Ya, apa 6 dimensinya, Bu Witi? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global, benar kritis, kreatif, Gotong royong. gotong royong. 6 ya, aku harus dulu. Oke, Bapak Ibu. Kita isi umpan balik ya Bapak Ibu. Nah, sebelum isi umpan balik, saya mau tanya dulu, ya, Bu Mekarina, kira-kira diseminasi kali ini apa perasaan yang Ibu rasakan setelah mengikuti? cek. Untuk saya jadi sehat setelah sampai. Ya, terima kasih kepada Ibu Titin ya. Ya, sebenarnya acara seperti ini positif sekali ya untuk kita bersama. Jadi kita butuh penyemangat gitu ya Bapak Ibu ya, penyemangat gitu. Kita sama-sama menyemangati. Jadi saya sangat senang dengan diseminasi dari modul 1.4 tentang budaya positif yang Ibu Titin lakukan, karena memang membakar semangat saya khususnya gitu ya, dan Bapak Ibu yang lain untuk menerapkan ilmu yang didapat di diseminasi ini di dalam kelas ya, sebagai wali kelas, sebagai guru mapel. Yang paling penting itu ya keyakinan kelas tadi itu memang sangat penting sekali untuk dilaksanakan di dalam kelas ya. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih Bu Mekarina, tepuk tangan untuk Bu Mekarina. Oke, umpan balik yang kedua saya tanyakan, kira-kira apa yang Bapak Ibu sudah pahami? Siapa yang mau menjawab boleh silakan. Bu Winti, Bu Dewanti, Bu Murni, Bu Dinar, silakan. Apa yang sudah dipahami? Yang sudah dipahami, silakan. Cek saldo. Mungkin ini banyak yang perlu mungkin kita perbaiki dari yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kelihatannya sepele, tapi ternyata bagus. Contoh, kita harus merubah cara kita menghadapi anak yang semula langsung menjudge bahwa anak salah. Sekarang kita rubah sehingga anak itu berubah, tapi tidak dengan cara menjatuhkan bahwa mereka itu salah. Jadi budaya positif tadi, selalu berpikir positif, berpikir bahwa yang dilakukan anak itu ada hal yang baik yang pasti akan berubah. Itu yang saya tangkap, yang harus kita rubah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan untuk Bu Murni. Oke, ternyata banyak ya PR kita ternyata yang harus merubah. Yang tadinya memantau harus berubah jadi manajer. Yang tadinya teman berubah juga jadi manajer. Yang tadinya menghukum berubah juga jadi manajer. Kenapa nunjuk diri sendiri? Karena selama ini saya seperti itu. Ya, harus belajar. Jangan sikit-sikit sikit-sikit Ya.
Iya, makanya kembali. Iya, kembali ke karakter manusianya. Kemudian kita juga kembali ke karakter kita sebagai guru, sebagai penuntut. Kalau dia keras, apa mungkin kita harus mengeraskan juga? Tidak. Ya. Satu lagi yang paling saya minta Bu Safnila nih. Kira-kira apa yang belum dipahami Bu dari diseminasi tadi? Udah paham semua ini. Udah banyak yang diberikan Bu Titi sebagai kita sebagai guru, sebagai panutan namanya sama anak-anak kita. Terima kasih Bu Safni. Tepuk tangan untuk Bu Safni. Guru senior yang kita lagi pensiun. Ya, jadi kadang-kadang kita mikir mereka tidak ada marah-marah sama anak. Ternyata mereka udah jalankan konsep ini loh gitu. Nah, cuma kita mungkin sama ini apa ya? Kurang pemahaman juga, kurang komunikasi, kurang literasi juga barangkali. Saya ngomongin karena diri saya sendiri seperti itu, ibu-ibu. Jadi teman-teman yang belum ikut CGP angkatan 10 kan buka nih. Ayo ikut. Ilmunya banyak sekali di situ. Saya tuh ikut kegiatan ini baru modul 1 ya Bapak Ibu. Modul 1 tuh ada modul 1.1, 2, 1.2, 1.3, 1.4. Yang pertama filosofi diajari Lentara, yang kedua visi misi guru penggerak. Guru penggerak di sini bukan hanya kita sendiri yang guru penggerak, tapi orang lain juga bergerak. Kemudian yang ketiga nilai-nilai universal, yang keempat tentang budaya positif. Nah, semuanya dipelajari dan memang banyak manfaatnya untuk diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita imbaskan ke orang lain. Mungkin dari saya begitu dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ibu. Saya ngomong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pagi ini adalah pembelajaran PJOK perdana di tahun ajaran baru untuk kelas 27. Ya, sebelum kita masuk materi, kita buat dulu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini adalah berasal dari peraturan sekolah yang kita yakini ya untuk dapat kita pahami bersama ya dan disepakati bersama ya hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan diberikan dalam pembelajaran ya sebagian aturan yang perlu ditegakkan ya tetapi harus dengan kesadaran sendiri ya untuk peraturan. Nah, kira-kira peraturan sekolah apa saja yang sudah kalian ketahui? Nah, kemarin MPLS ya, berarti sudah disebutkan aturan-aturan sekolah. Apa saja yang berhubungan dengan pembelajaran? Datang tepat waktu, berpakaian rapi saat belajar, berpakaian rapi, tidak main HP saat belajar, tidak makan di kelas, tidak tidur, apalagi tidak ribut. Banyak ya sebenarnya peraturan-peraturan ya. Nah, kalau peraturan itu ada sanksinya ya. Kalau keyakinan kelas adalah hal yang harus kita patuhi dengan kesadaran sendiri tanpa memikirkan apa sanksinya ya, tapi kita sadar bahwa perbuatan yang kita langgar itu adalah salah ya, seperti itu. Baik, Ibu mau kalian masing-masing menuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang kita sepakati bersama ya. Ini Ibu bagikan kertasnya, buat apa keyakinannya, kemudian ditempel di papan tulis ya. Silakan mulai ditulis. Silakan. Kalau sudah selesai ditempelkan di sini ya.
berpakaian rapi dan lengkap, memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran, tidak makan di kelas, tidak membuli atau menyoraki teman, menjaga ketenangan, tidak makan di kelas. Ada 2 ya, berarti 1 kita cabut. Ya, harus fokus pas guru lagi mengajar. Ya, tidak menggunakan HP saat jam pelajaran, sopan santun saat belajar. Kalau mau izin angkat tangan dulu. Tidak meriput saat jam pelajaran, tidak meriput dengan menjaga ketenangan kelas. Bisa sama? Kita tarik satu. Tidak buang sampah di bawah laci. Harus mengikuti pembelajaran di dalam kelas dengan sungguh-sungguh, sama dengan fokus. Datang tepat waktu, tidak makan di kelas, tidak meriput, tidak tidur di kelas. Borong. Berpakaian rapi dan seragam tadi sama ya. Tidak meriput saat guru mengajar atau menerangkan. Tuh yang di atas tadi sama fokus ya. Dilarang membawa barang-barang tidak penting atau tidak berhubungan dengan pelajaran. Oke. Fokus terhadap guru yang mengajar sama. Dilarang makan saat jam pelajaran berlangsung. Mana yang makan aja? Datang tepat waktu. Ya. Yang memborong tadi itu siapa borong? Kemudian tidak tidur saat jam pelajaran. Mana tadi ada? Belum ya? Oke. Ini yang borong tadi nih. Mematuhi semua aturan yang dikatakan oleh guru yang masuk di kelas. Tidak makan dalam kelas. Tidak menggunakan HP saat pelajaran dimulai. Berpakaian rapi, seragam ya. Tidak membuat keributan. Tadi ya. Sepakat tidak membeda-bedakan. Tidak makan di kelas, tidak berikut sama. Tidak membuat keributan saat pelajaran sama. Tidak bermain HP sama. Tidak boleh main HP di kelas kecuali diizinin dulu. Ini boleh ya. Nah, berarti ini tidak menggunakan HP, ini kita ganti sama yang satu. Tidak bercoret dinding. Oke, good. Tidak tidur di kelas. Ya. Oke. Nah, nih ada banyak kesepakatan kelas kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, ada 16. Kita baca satu-satu. Berpakaian rapi dan lengkap. Kemudian datang tepat waktu. Ya. Kemudian tidak makan di kelas. Tidak tidur saat pelajaran. Pas guru lagi mengajar harus fokus. Tidak buang sampah di bawah laci. Ya. Kemudian kalau izin angkat tangan dulu. Sepakat tidak ada perbedaan. Jadi kelas ini harus mengakui kebinekaan ya. Kemudian tidak mencoret dinding. Ya. Tidak boleh main HP di kelas kecuali diizinkan guru. Nah, memakai semua aturan yang dikatakan oleh guru yang masuk di kelas. Ya. Oke, di antara kesepakatan kelas ini mana yang mau direvisi? Mana yang mau direvisi? Ada yang mau direvisi nggak? Semuanya sepakat? Sepakat kalau bermain bu? Kenapa? Tadi kelas kalau bermain. Sebaiknya di mana? Kalau makan tuh di mana sebaiknya? Nah, negatif, ya. Intinya harus jaga kebersihan, ya. Oke, ini adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati.
jaga kebersihan. Yang datang ke kelompok itu apa? Disiplin, ya. Termasuk ngerjain tugasnya juga disiplin, ya. Kemudian menjaga sopan santun, ya. Jangan membuli teman, jangan beda-bedakan, itu termasuk sopan santun, ya. Jadi ada 4 inti kesepakatan kelas kita: ketertiban, disiplin, kebersihan, sopan santun atau menjaga sikap. Oke ya? Oke, supaya sah kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita tanda tangani dulu ya komitmennya. Saya merasa senang Bu. Menurut saya itu penting karena supaya kelas menjadi tentram dan jadi damai. Dengan ada keyakinan kelas itu jadi lebih enak dan guru pun masih menjelaskan kita bisa paham.